Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Melihat Kebesaran Allah. Di dalam Mazmur 83 ayat 2 tertulis, Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Nyanyian ini merupakan seruan dan jeritan, menunjukkan adanya keadaan-keadaan ketika seseorang tertindas, diperlakukan tidak adil, teraniaya. Tetapi Tuhan seakan-akan berpangku tangan atau berdiam diri. Keadaan yang seakan-akan Tuhan tidak peduli atau melupakan kita. Benarkah demikian? Saudara, ini merupakan kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Bukankah kita kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami keadaan-keadaan yang sulit, yang terjadi secara berlarut-larut, bahkan tidak kunjung selesai? Kita jumpai banyak orang begitu jahat terhadap sesamanya. Bukankah ada suami yang seharusnya melindungi dan mengasihi istrinya, tetapi justru bertindak kejam, menyakiti dan melukainya? Tentu ini bisa membuat seseorang menjadi putus asa dan mulai meragukan, apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah Tuhan benar-benar hidup? Apalagi merasa sudah berdoa, sudah minta pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tidak membela dan menolong. Benarkah demikian? Saudara, Tuhan Yesus suatu kali berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat 4. Perhatikan, dikatakan penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Nah, mari kita periksa konteksnya. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Maria dan Marta, di mana mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa saudaranya yang bernama Lazarus sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, juga Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mestinya Yesus bisa segera berangkat ke Betania untuk mendoakan Lazarus. Tetapi ternyata Yesus sengaja menunda, sepertinya sengaja mengulur-ulur waktu. Akhirnya kita tahu Lazarus mati. Apa kata Yesus? Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ayat 14-15. Jelas di sini bahwa Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi bukan suatu kebetulan, saudara. Marta dan Maria tidak bisa menerima dan secara tidak langsung menyalahkan Yesus. Katanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tahukah, saudara, Yesus tidak marah. Sebaliknya berkata, saudaramu akan bangkit.
Marta berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ia tetap mendebat Tuhan karena ia tidak yakin bahwa Yesus akan membangkitkan. Faktanya, kita melihat Lazarus dibangkitkan. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Kita semua tahu itu. Tapi untuk mempraktekannya, untuk mempercayai sepenuhnya, tidaklah mudah. Buktinya, kita juga bisa menjadi kecil hati dan kecut ketika persoalan dan pergumulan berat terjadi, apalagi sampai menyita pikiran, perasaan, dan tenaga kita. Lalu kita berkata, "Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau biarkan semua ini terjadi?" Padahal firman Tuhan berkata, saudara, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kita tidak lagi ingat ayat itu. Dan ketika masalah kita tidak kunjung selesai, lalu makin tidak melihat jalan keluar, kita menjadi kecil hati, khawatir, seakan-akan Tuhan tidak ada, tidak membela kita. Padahal harusnya kita tahu bahwa melebihi semua itu kita akan melihat kebesaran Tuhan. Ingat juga bagaimana bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Bagaimana Tuhan menyertai melalui tiang awan dan tiang api. Lalu Tuhan membawanya ke pantai laut Teberau. Sementara itu mereka dikejar algojo Firaun untuk dibantai. Kita tahu mereka bangsa budak yang tidak bisa berperang. Sementara Firaun memiliki pasukan berkereta perang, berkuda, dan tentu saja senjatanya lengkap. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata keadaan itu merupakan cara Tuhan membuka mata bangsa Israel untuk melihat kebesaran Allah sebelum mereka melanjutkan perjalanan panjang melewati padang gurun yang ganas. Akhirnya mereka betul-betul melihat kebesaran Allah ketika Laut Kolsom terbelah. Ingat, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tiba-tiba laut benar-benar menjadi kering saudara, bukan berlumpur, sehingga mereka bisa berjalan menyeberang. Memang tentara Firaun tetap mengejar, tapi tahu nggak, Tuhan tutup dengan tiang awan, sehingga mereka tidak bisa menembus barisan Israel. Maka kalau kita memang ada di pihak Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti menyatakan kebesarannya dan Tuhan pasti menyertai kita. Kalau sepertinya Tuhan berdiam diri, bungkam, sebenarnya tidak begitu. Yang benar, Tuhan pasti akan bertindak pada waktunya. Dalam Mazmur 83 ayat 18-19 dituliskan, "Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi." Artinya, ketika kita diperlakukan tidak adil, jangan membalas kejahatan
dengan kejahatan. Baiklah, kita diam, dan diam. Dengan kita berdiam diri, Allah turun. Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Tuhan itu hidup. Dia pasti melindungi kita. Maka hiduplah selalu dalam hadirat-Nya 24 jam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.